Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, dan salam kebajikan. Nama saya Surya Bagasworo, praktikan manajemen Pastura tahun 2021. Di sini saya ingin membacakan atau menjelaskan hasil laporan yang telah saya buat. Ya, laporan kegiatan mini project acara 1 uji viabilitas biji. Nama Surya Bagasworo dengan NIM 1944672 PT08326, kelompok 31, dengan asisten pendamping Raihasa Mahendra Jati. Kemudian pendahuluan. Pengertian viabilitas biji. Viabilitas biji diartikan oleh banyak peneliti sebagai kemampuan benih untuk berkecambah dan menghasilkan kecambah secara normal menurut Copeland dan McDonald 1995. Kemudian penjelasan perhitungan viabilitas biji. Viabilitas biji atau daya berkecambah dapat diartikan sebagai pesanan benih-benih yang berkecambah normal dari benih-benih hasil ditanam melalui pengamatan menurut Fahrizal 2013. Rumus viabilitas biji dapat dilihat sebagai berikut. Kecambah normal dibagi benih yang ditanam dikali 100%. Kemudian, tujuan dari mini project. Tujuan dari dilakukan mini project acara 1 viabilitas biji ini adalah agar praktikan memahami tentang germinasi dan cara mematahkannya, sekaligus untuk memberikan pemahaman tentang viabilitas biji dan cara menghitungnya. Kemudian, alat dan bahan. Alat yang digunakan pada mini project kali ini adalah botol plastik bekas atau gelas plastik bekas, kapas, kamera, gunting atau cutter, dan penggaris. Kemudian, bahan yang digunakan pada mini project kali ini adalah salah satu jenis biji tanaman pakan yang dimana biji jagung yang saya gunakan atau Zea mays dan air. Kemudian, metode pada kontrol. Pada biji yang digunakan untuk kontrol, tidak diberikan perlakuan khusus apapun, langsung dimasukkan pada media tanam. Kemudian biji disiram sebanyak 1 kali sehari, pengamatan dilakukan selama 15 hari, tinggi tanaman per minggunya dicatat, kemudian dihitung viabilitas bijinya menggunakan rumus yang tertera. Kemudian, direndam dengan air biasa selama 12 jam. Pada biji yang direndam air biasa selama 12 jam, sebelum dimasukkan pada media tanam, pertama-tama disiapkan biji-biji dan segelas air biasa. Kemudian, biji dimasukkan pada gelas yang berisi air biasa dan dibiarkan terendam selama 12 jam. Kemudian, setelah 12 jam, biji dimasukkan pada media tanam yang sudah disiapkan. Kemudian, biji disiram sebanyak 1 kali sehari. Pengamatan dilakukan selama 15 hari. Tinggi tanaman per minggunya dicatat, kemudian dihitung viabilitas bijinya menggunakan rumus yang tertera. Kemudian, direndam air dengan suhu awal 100 derajat Celcius selama 12 jam. Pada biji yang direndam dengan suhu air awal 100 derajat Celcius, sebelum dimasukkan pada media tanam, pertama-tama rebus air sampai mendidih. Karena titik air didih itu sama dengan 100 derajat Celcius, kemudian biji disiapkan. Kemudian setelah mendidih, biji dimasukkan dan dibiarkan terendam selama 12 jam. Kemudian setelah 12 jam, biji dimasukkan pada media tanam yang sudah disiapkan. Kemudian biji disiram sebanyak 1 kali sehari. Pengamatan dilakukan selama 15 hari. Tinggi tanaman per minggunya dicatat, kemudian dihitung viabilitas bijinya menggunakan rumus yang tertera. Kemudian masuk dalam kegiatan praktikum. Persiapan media. Pada tahap persiapan media tanam, dimasukkan kapas ke dalam gelas atau botol plastik, dan pada bagian atas botol atau gelas, plastik dipotong menggunakan gunting atau cutter. Media tanam kemudian disiram sedikit air sebelum siap untuk digunakan. Kemudian, germinasi biji kontrol. Biji yang digunakan untuk kontrol tidak diberikan perlakuan apapun dan langsung dimasukkan pada media tanam. Ermawati et al. Tahun 2020 menyatakan bahwa kontrol digunakan sebagai elemen netral, sehingga tak diberi perlakuan khusus apapun. Kemudian, germinasi biji direndam air biasa selama 12 jam. Biji diberi perlakuan, yaitu direndam air biasa selama 12 jam sebelum dimasukkan pada media tanam. Perlakuan ini dilakukan dengan maksud untuk melakukan skarifikasi atau mematahkan fase dormansi pada biji. Pratiwi dan Wayuningsih pada tahun 2019 menyatakan bahwa perendaman pada air biasa ini dilakukan untuk mematahkan fase dormansi pada biji, serta menjadi stimulus inisiasi pertumbuhan akar pada biji. Kemudian, germinasi biji direndam air dengan suhu awal 100 derajat Celcius selama 12 jam. Biji diberi perlakuan,
yaitu direndam selama 12 jam menggunakan air yang telah dididihkan sebelum dimasukkan pada media tanam. Perlakuan ini dilakukan dengan maksud untuk melakukan scarifikasi atau mematahkan fase bermasa pada biji. Romdia et al. Pada tahun 2017 menyatakan bahwa perendaman pada air suhu awal 100 derajat Celcius selama 12 jam adalah salah satu metode yang dilakukan untuk mematahkan fase bermanse pada biji bermansi maksud saya. Kemudian, peletakan dan penyiraman biji. Biji yang sudah diberi pelakuan kemudian dimasukkan pada media tanam dan media tanam tersebut diletakkan pada tempat yang terang. Penyiraman biji dilakukan sebanyak 2 hari sekali menggunakan air yang bersih. Esnaini dan Habibah tahun 2014 menyatakan bahwa media tanam yang berupa kapas dimaksudkan untuk menjaga tingkat efisiensi penelitian. Kemudian Subiknyo et al. 2019 menyatakan bahwa penyiraman dilakukan setidaknya 2 kali per hari. Kemudian pengukuran dan pencatatan. Pengukuran dilakukan dengan cara menggunakan penggaris. Kemudian hasil yang didapatkan dicatat. Data yang diamati merupakan jumlah biji tumbuh dan tinggi tanaman. Pengukuran dan pencatatan dilakukan 1 minggu sekali dalam periode praktikum. Kemudian masuk dalam hasil pembahasan. Ya, di sini tertera tabel viabilitas biji yang saya dapatkan. Bisa dilihat pada perlakuan kontrol, biji yang tumbuh itu hanya 1, biji yang mati ada 2, sementara persenan viabilitasnya sebesar 33,3%. Ini didapatkan dari rumus viabilitas. Kemudian pada perlakuan air biasa itu biji tumbuhnya 0, biji matinya 3, yang menyebabkan persen viabilitasnya itu sebesar 0%. Air 100 derajat Celcius itu biji yang tumbuh ada 3, kemudian biji yang mati ada 0, kemudian persen viabilitasnya ada 100%. Ya, tadi merupakan pembahasan hasil yang telah dibacakan. Kemudian faktor yang dapat mempengaruhi viabilitas. Beberapa faktor yang mempengaruhi viabilitas adalah kadar air, suhu atau temperatur, lama perendaman, dan intensitas cahaya. Kemudian, tabel pertumbuhan tanaman yang saya dapatkan dari praktikum yang telah dilakukan. Dapat dilihat tabel pertumbuhan saya. Kemudian kita masuk dalam pembahasan hasil. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, didapatkan hasil pada rata-rata pertumbuhan biji kontrol yaitu pada minggu pertama itu 0 cm, sementara pada minggu kedua itu 1,3 cm. Kemudian rata-rata pertumbuhan biji yang direndam pada air biasa pada minggu pertama dan kedua yaitu sama-sama 0 cm. Sementara pada rata-rata pertumbuhan biji yang direndam pada air 100 derajat Celcius pada minggu pertama yaitu 6,2 cm dan pada minggu kedua yaitu 10 cm. Lalu faktor yang mempengaruhi tinggi tanaman adalah beberapa diantaranya yaitu mutu biji, kemudian kadar oksigen, intensitas cahaya, dan aktivitas fotosintesis yang terjadi. Kemudian masuk dalam kesimpulan. Berdasarkan hasil dari praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemberian perlakuan perendaman dapat mempengaruhi viabilitas serta pertumbuhan dari biji tersebut. Faktor yang mempengaruhi viabilitas adalah kadar air, suhu atau temperatur, lama perendaman, dan intensitas cahaya. Kemudian, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman sendiri itu adalah biji, kadar oksigen, intensitas cahaya, dan aktivitas fotosintesis yang terjadi. Kemudian berikut merupakan daftar pustaka, bisa dilihat. Kemudian ini merupakan lampiran dari perhitungan yang telah saya kerjakan. Kemudian ini merupakan footage video kegiatan mini project. Monggo bisa dilihat langsung saja. Ya, ini dari ini masih kegiatan perendaman atau persiapan media tanam. Ini air mendidih 100 derajat Celcius. Kemudian yang tadi itu air biasa, sementara kontrol tidak saya rekam karena tidak diapa-apakan. Kemudian ini merupakan persiapan media tanam sekaligus peletakan. Kemudian ini pengukuran pertama.
Ya, kemudian ini dilakukan pengukuran ketiga. Ya, maksud saya kemudian ini dilakukan pengukuran kedua. Baik, dengan begitu maka pembacaan laporan ini telah selesai. Saya mengucapkan terima kasih banyak pada teman-teman yang sudah menonton, dan terima kasih pada asisten. Dengan begitu saya sudahi dulu sesi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.